Shalom, selamat pagi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Pagi hari ini kembali kita akan menaikkan bakti. Selaku kaum usia indah, kita bersyukur karena kita masih diberi ruang dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama memuji dan memuliakan namanya. Mari Oma dan Opa, kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memasuki bakti kita pagi ini. Saat teduh selesai. Oma dan Opa, saya undang untuk berdiri. Kita akan kembali memuji Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 242. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua bersama-sama. Seindah siang disinari terang dan kata-kata seterusnya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Bait 2. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita naikkan litani syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kembali kita akan berdoa. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Pagi ini kami dapat kembali duduk bersama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bersama dengan pasangan kami di rumah masing-masing, kembali kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tuntun kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Ajar kami, diberikan pengertian supaya kami dapat mengarahkan perhatian kami, pikiran, hati, dan telinga kami pada firman yang akan diberitakan. Biarlah kiranya oleh hikmat yang dari Tuhan, oleh pengertian dan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami mampu dan dapat mendengarkan firman Tuhan itu secara baik dan benar, serta melakukannya seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap mendengarkan. Amin. Kejadian pasal 17, Oma dan Opa, kita akan mendengarkan mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kejadian 17 ayat pertama hingga yang ke-8. Firman Tuhan disampaikan demikian. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham.
Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Demikian Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama saat ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, jika orang seusia kita sekarang 70 tahun, 75 tahun, bahkan 80 tahun dan lebih dari itu, lalu kita mendengar janji bahwa Allah akan memberikan limpahan rahmat, limpahan berkat, bahkan nama besar kepada kita. Kira-kira sebagai orang percaya, apa yang ada dalam pikiran kita, Oma dan Opa? Ketika di usia yang sudah mencapai 75 tahun, 80 tahun, Tuhan datang menjumpai kita, dan kepada kita Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian, dan isi perjanjian itu adalah salah satunya nama kita akan termasyur, nama kita akan dikenal, nama kita akan terhormat. Perasaan kita apa? Saya yakin ada di antara kita yang menjawab senang, bangga, karena Tuhan masih berkenan kepada kita di usia yang notabene tidak muda lagi. Tapi mungkin juga ada di antara kita yang berkata, itu mustahil. Bagaimana saya akan punya nama besar sementara saya sudah tua? Bagaimana saya akan punya kehormatan lebih daripada orang lain sementara saya sudah bau tanah? Waktu saya tinggal menghitung hari misalkan. Bagaimana saya akan merasa bangga? Bagaimana saya akan merasa terhormat dan lain sebagainya? Atau mungkin juga ada di antara kita yang lain berpendapat, itu mah cuman janji-janji biasa. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasih, apapun pendapat kita, apapun pandangan kita, maka sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita patut belajar dari Abraham. Abraham ketika mendengar Allah berjanji akan menjadikan namanya adalah terhormat, akan menjadikan dirinya bapa segala bangsa, usianya tidak lagi muda, 99 tahun. Memang saya harus katakan mungkin saat itu, di zaman itu usia 99 tahun itu masih muda, karena kebanyakan orang di era itu hidup bisa di atas 100 tahun. Tetapi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, yang harus diingat oleh kita adalah bagaimana kemudian Abraham menghidupi janji Allah itu yang terpenting. Bukan soal di usia muda atau sudah tua. Kita mendengar Tuhan menyampaikan perjanjian kepada kita, dan isi janjinya salah satunya adalah memberikan sebuah harapan, memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah semangat pada kita. Bukan soal isi janji itu memberikan semangat atau tidak, memberikan jaminan masa depan atau tidak.
Tapi bagaimana kemudian sebagai orang percaya sikap kita ketika mendengar janji itu, kita menghidupinya. Ini yang terpenting. Karena kalaupun Tuhan berjanji di usia muda kepada kita akan membuat kita begini, akan membuat kita begitu, kalau kita tidak percaya dan tidak menghidupi janji itu pun sia-sia. Itu pun tidak ada gunanya. Hemat saya, oma dan opa yang Tuhan kasihi, usia muda tidak menjadi jaminan bahwa di usia muda orang bisa menghidupi janji Tuhan. Tidak menjadi jaminan bahwa seseorang di usia muda dapat menghayati dan memahami janji Tuhan, lalu menghidupinya setiap hari dalam sikap hidup yang utuh, dalam hidup yang total, dalam sikap hidup yang penuh dengan kesetiaan. Tidak jadi jaminan. Sebab salah satu kunci seseorang dapat menghidupi janji Allah tidak ditentukan oleh faktor usia, tapi ditentukan dalam bagian yang kita baca. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kuncinya ada di sini. Seseorang begitu mendengar janji Allah dinyatakan di tengah-tengah hidupnya, maukah kita menghidupi janji Allah itu dengan tetap menjalani hidup dalam keutuhan, tanpa cacat dan tanpa celah di hadapan Tuhan? Maukah kita ketika kita mendengar janji Allah, lalu kita harus menghidupinya dalam perjalanan hidup keseharian kita dengan tetap setia, dengan tetap taat, dengan tetap menjadikan Allah sebagai Allah sembahan kita, menjadikan Allah sebagai Allah yang kita puji dan kita agungkan dalam perjalanan hidup kita? Kunci agar kita dapat merasakan janji Tuhan nyata dalam perjalanan hidup kita, sekali lagi bukan karena faktor usia, tetapi kesediaan, kerelaan kita, kemauan kita untuk menghidupi janji itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menghidupi janji Tuhan berarti harus ada keselarasan antara janji yang kehendak Tuhan nyatakan dengan sikap hidup kita. Menghidupi janji Tuhan dan menghayati janji Tuhan di tengah perjalanan hidup kita mesti ada kesehatian antara apa yang mau Allah lakukan dan berikan kepada kita dengan tindakan dan perbuatan kita yang harusnya berbanding lurus dengan apa yang menjadi jaminan Tuhan untuk perjalanan hidup kita sendiri. Dan ini berlaku bukan hanya untuk orang muda, tapi juga berlaku untuk kita selaku orang-orang yang sudah memasuki usia ini. Maukah kita menghidupi janji Tuhan dengan hidup seturut kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan hidup kita? Menghidupi janji Tuhan, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, akan memberikan kita gairah dan semangat, akan memberikan kita motivasi bahwa sebagai orang yang percaya kita akan terdorong dan tergerak untuk berjalan bersama-sama dengan Kristus, karena kita yakin janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau boleh jujur, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Abraham menghidupi janji Tuhan ini kurang lebih 13 tahun. Sungguh waktu yang cukup panjang. Dia mencoba menghidupi janji Tuhan, menanti hadirnya anggota keluarga baru dalam kehidupannya, melihat masa depan keluarganya, bahkan dia disebut bapa segala bangsa. Itu kurang lebih butuh 13 tahun. Bukan waktu yang singkat. Sehingga kalau dihitung-hitung dari umur 99 tahun ditambah 13 tahun berarti umur 112 tahun. Abraham menghidupi janji Allah. Kita pun demikian. Bersediakah kita untuk hidup seperti bapa leluhur kita? Mau menghidupi janji Tuhan betapapun panjangnya waktu yang harus kita jalani? Karena sekali lagi kita percaya Allah akan memberikan apa yang telah dijanjikannya kepada kita. Allah akan menjamin perjalanan kita ketika kita mau menjalaninya
dengan setia, dengan sungguh-sungguh penuh ketaatan dan ketekunan hanya kepada Dia. Kita percaya bahwa semua itu akan diberikan dan dinyatakan kepada kita tepat pada waktunya. Kalaupun tidak untuk kita, maka minimal Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seperti janji Allah kepada Abraham, setiap keturunannya akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Bahkan dari Abraham akan lahir banyak raja-raja. Sebuah jaminan yang indah. Inilah bukti Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang menjamin kelangsungan hidup kita bukan hanya pada satu masa, tetapi juga pada masa-masa yang akan datang dan seterusnya. Oleh karena itu, menghidupi janji Tuhan harus diwujudkan juga dengan penuh sukacita dan ketulusan. Karena merasakan dan menikmati janji Tuhan dalam perjalanan hidup kita butuh sebuah proses dan perjuangan. Salah satu proses dan perjuangannya adalah setia, tekun, dan hidup seturut kehendak Tuhan. Mari kita wujudkan semua itu Oma dan Opa di usia senja kita, di usia indah kita, karena kita percaya Allah kita, Allah yang maha kuasa, baik dulu, sekarang, ataupun sampai di masa-masa yang akan datang. Bersyukurlah dan bertekunlah untuk terus menghidupi janji Tuhan sampai Ia datang untuk yang kedua kali. Karena Tuhan pasti akan menepati janjinya tepat pada waktunya. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita akan merespon firman Tuhan yang kita dengar saat ini dengan kita menyatakan ungkapan syukur. Setiap ungkapan syukur yang kita nyatakan didasarkan pada kesaksian Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10 yang berkata demikian: bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sementara kita menghimpun persembahan, kita akan iringi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 148. Kita akan nyanyikan bait yang pertama saja. Terima kasih ya Tuhanku, dan kata-kata seterusnya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Ajar kami untuk dapat menghidupi janji-Mu di usia indah kami seperti sekarang, dengan hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kami taat dan setia serta hidup tanpa cacat dan celah, hanya untuk menantikan janji Tuhan dinyatakan. Sebab kami yakin ketika ada keselarasan antara penantian kami akan janji Tuhan dengan sikap hidup dan gaya hidup yang kami tunjukkan, kami yakin janji Tuhan itu ya dan amin. Ya Bapa, kami berdoa untuk persekutuan kaum lansia. Berkatilah sekalipun kami harus melakukannya dari rumah kami masing-masing. Oleh karena situasi pandemi COVID-19, kami terbatas untuk mewujudkan persekutuan di rumah-Mu dalam kebersamaan dengan saudara-saudara kami yang lain. Namun kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu hari ini. Berkati saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Berkati saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan tolong supaya mereka dapat menemukan jalan keluar. Beri kami sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan di masa-masa indah usia kami, agar kami tetap terhibur oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kami boleh terus mewujudkan hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun ada banyak keterbatasan yang kami jumpai dan kami rasakan.
Kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kami semua. Ya Bapa, inilah bakti kami. Kami bawa seluruh kehidupan kami ke hadirat-Mu. Berkatilah supaya apa yang telah kami lakukan dan akan kami lakukan menjadi persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penghibur kami dan Penolong kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kemudian Opa yang Tuhan kasihi, kita akan menutup bakti kita hari ini. Kita bersama-sama diundang untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 165. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Janji yang manis dan kata-kata seterusnya. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kemudian Opa, kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk kembali Oma dan Opa, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.